Sejarah berdirinya kota Baghdad, Irak. Fondasi. Setelah jatuhnya Bani Umayyah, dinasti Muslim pertama, para penguasa Abbasiyah yang menang menginginkan ibu kota mereka sendiri agar mereka dapat memerintah. Mereka memilih lokasi di utara ibu kota Sasanid, yaitu Ctesifon. Dan pada tanggal 30 Juli tahun 762, pemimpin dinasti yaitu Al-Mansur menugaskan pembangunan kota tersebut. Al-Mansur percaya bahwa Baghdad adalah kota yang sempurna untuk menjadi ibu kota kerajaan Islam di bawah pemerintahan Abbasiyah. Al-Mansur dikabarkan sangat menyukai tempat tersebut, sehingga dia dikutip mengatakan, "Ini memang kota tempat saya akan mendirikan, tempat saya akan tinggal, dan tempat keturunan saya akan memerintah sesudahnya." Pertumbuhan kota ini terbantu oleh lokasinya yang strategis, berdasarkan setidaknya 2 faktor. Kota ini memiliki kendali atas jalur strategis dan perdagangan di sepanjang sungai Tigris, dan kota ini memiliki banyak air di iklim kering. Air tersedia di ujung utara dan selatan kota, sehingga semua rumah tangga mempunyai persediaan air yang berlimpah, hal yang jarang terjadi pada masa ini. Kota Baghdad dengan cepat menjadi begitu besar, sehingga harus dibagi menjadi 3 distrik peradilan, yaitu Madinat Al-Mansur, yaitu adalah kota bundar tempat di mana Al-Mansur tinggal, Al-Sharqiyah atau Kark, dan Askar Al-Mahdi di tepi barat. Baghdad melampaui Ctesifon, ibu kota Sasaniyah, yang terletak sekitar 30 km atau 19 mil ke arah tenggara. Ctesifon sendiri telah menggantikan dan menyerap Seleukia, ibu kota pertama Kekaisaran Seleukia, yang sebelumnya menggantikan kota Babilonia. Menurut pengelana Ibnu Battutah, Baghdad adalah salah satu kota terbesar sebelum kerusakan yang diterimanya. Baghdad, pembangunannya memakan waktu 4 tahun, dari tahun 764 sampai tahun 768. Al-Mansur mengumpulkan para insinyur, surveyor, dan ahli konstruksi seni dari seluruh dunia untuk berkumpul dan menyusun rencana kota. Lebih dari 100.000 pekerja konstruksi datang untuk mensurvei rencana tersebut. Banyak yang diberi gaji untuk memulai pembangunan kota. Juli dipilih sebagai waktu permulaan karena 2 astrolog, Naubakh Ahfazi dan Masalah, percaya bahwa kota tersebut harus dibangun di bawah tanda singa, yaitu Leo. Leo diasosiasikan dengan api dan melambangkan produktivitas, kebanggaan, dan ekspansi. Batu bata yang digunakan untuk membuat kota berukuran 18 inci atau sekitar 460 mm di keempat sisinya. Abu Hanifah mengembangkan sebuah kanal yang mengalirkan air ke lokasi kerja untuk konsumsi manusia dan pembuatan batu bata. Marmer juga digunakan untuk membuat bangunan di seluruh kota, dan tangga marmer mengarah ke tepi sungai. Kerangka dasar kota ini terdiri dari 2,5 lingkaran besar dengan diameter sekitar 19 km atau sekitar 12 mil. Bagian dalam kota yang menghubungkan keduanya dirancang berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 2 km atau 1,2 mil, sehingga dikenal sebagai kota bulat. Desain aslinya menunjukkan satu lingkaran struktur perumahan dan komersial di sepanjang bagian dalam tembok kota. Namun konstruksi akhir menambahkan lingkaran lain di dalam tembok pertama. Di dalam kota terdapat banyak taman, kebun, villa, dan kawasan pejalan kaki. Terdapat departemen sanitasi yang besar, banyak air mancur dan pemandian umum, dan tidak seperti kota-kota Eropa kontemporer pada saat itu, jalanan seringkali dibersihkan dari puing-puing dan sampah. Faktanya, pada masa Harun al-Rashid, Baghdad memiliki beberapa ribu hammam. Hammam adalah pemandian. Pemandian ini meningkatkan kebersihan masyarakat dan berfungsi sebagai cara bagi umat beragama, dalam hal ini adalah agama Islam, untuk berwudu sesuai aturan Islam.
Selain itu, biaya masuk biasanya sangat rendah dan terjangkau. Di tengah kota terdapat masjid dan markas penjaga. Tujuan atau penggunaan sisa ruang di tengah belum diketahui. Desain kota yang melingkar merupakan cerminan langsung dari desain perkotaan tradisional Sasanian Persia. Kota Gur di Sasanian, di Fars, dibangun 500 tahun sebelum Baghdad. Hampir identik dalam desain umumnya yang melingkar, jalan-jalan yang memancar, serta gedung-gedung pemerintahan dan kuil-kuil untuk keyakinan orang Sasanian Persia di pusat kota. Gaya perencanaan kota ini kontras dengan perencanaan kota Yunani kuno dan Romawi, di mana kota dirancang berbentuk persegi atau persegi panjang, dengan jalan-jalan yang saling berpotongan tegak lurus. Baghdad adalah kota yang sibuk di siang hari dan memiliki banyak atraksi di malam hari. Ada kabaret dan tempat berkumpul, ruang untuk backgammon dan catur, pertunjukan live konser, dan akrobat. Di sudut-sudut jalan, para pendongeng mengajak orang banyak menceritakan kisah-kisah seperti yang kemudian diceritakan dalam Arabian Night. Dinding sekitarnya, 4 tembok yang mengelilingi Baghdad diberi nama Kufah, Basra, Khurasan, dan Syam. Dinamakan demikian karena gerbangnya menunjuk ke arah tujuan tersebut. Jarak antara gerbang ini kurang dari 2,4 km atau sekitar 1,5 mil. Setiap gerbang mempunyai pintu ganda yang terbuat dari besi. Pintunya sangat berat sehingga perlu beberapa orang dewasa untuk membuka dan menutupnya. Tembok itu sendiri tebalnya sekitar 44 meter di bagian bawah dan tebal sekitar 12 meter di bagian atas. Selain itu, tembok setinggi 30 meter termasuk merlon, bagian kokoh dari tembok pembatas yang biasanya ditembus oleh lubang. Tembok ini dikelilingi oleh tembok lain setebal 50 meter. Dinding kedua memiliki menara dan merlon bundar yang mengelilingi menara. Dinding di luar ini dilindungi oleh lapisan glasis padat yang terbuat dari batu bata dan kapur tohor. Di luar tembok luar ada parit berisi air. Istana Gerbang Emas, Istana Golden Gate, kediaman pemimpin dinasti dan keluarganya berada di jantung kota Baghdad di alun-alun pusat. Selain itu, istana ini terletak di dekat rumah-rumah besar dan tempat tinggal perwira lainnya. Dekat gerbang Suriah, sebuah bangunan berfungsi sebagai rumah para penjaga. Itu terbuat dari batu bata dan marmer. Gubernur istana tinggal di bagian akhir bangunan dan komandan penjaga di depan. Pada tahun 813, sepeninggal pemimpin dinasti Abbasiyah Al-Amin, istana ini tidak lagi digunakan sebagai rumah pemimpin dinasti dan keluarga. Dua desainer yang disewa oleh Al-Mansur untuk merencanakan desain kota adalah Naubat, seorang Zoroastrian, yang juga menentukan bahwa tanggal pendirian kota tersebut akan menguntungkan secara astrologi. Dan Masalah adalah seorang Yahudi dari Khorasan, Iran. Pusat pembelajaran abad ke-8 hingga ke-9. Dalam satu generasi setelah pendiriannya, Baghdad menjadi pusat pembelajaran dan perdagangan. Kota ini berkembang menjadi pusat intelektual sains, kedokteran, filsafat, dan pendidikan yang tak tertandingi, terutama dengan gerakan penerjemahan Abbasiyah yang dimulai di bawah pemimpin dinasti kedua Al-Mansur dan berkembang pesat di bawah pemimpin dinasti ketujuh Al-Mamun. Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan adalah salah satu akademi paling terkenal dan memiliki pilihan buku terbanyak di dunia pada pertengahan abad ke-9. Cendekiawan terkemuka yang tinggal di Baghdad pada masa ini termasuk penerjemah Hunain Ibnu Ishaq, ahli matematika Al-Khawarizmi, dan filsuf Al-Kindi. Meskipun bahasa Arab digunakan sebagai bahasa sains internasional, beasiswa ini tidak hanya melibatkan orang Arab, tetapi juga orang Persia, Syria, Nestorian, Yahudi, Kristen Arab, dan orang-orang dari etnis dan agama lain, kelompok asli daerah tersebut.
Ini dianggap sebagai salah satu elemen fundamental yang berkontribusi terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam abad pertengahan. Baghdad juga merupakan pusat pembelajaran agama Islam yang signifikan. Baghdad kemungkinan besar adalah kota terbesar di dunia sejak didirikan hingga tahun 930-an, ketika kota ini terikat dengan Cordoba. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa kota ini memiliki lebih dari 1 juta penduduk pada puncaknya. Banyak kisah 1001 malam yang secara luas dikenal sebagai Malam Arab atau Arabian Night berlatar di Baghdad pada periode ini. Bahkan ia melampaui Konstantinopel dalam hal kemakmuran dan ukuran. Salah satu ciri khas Baghdad pada periode ini adalah perpustakaannya yang luar biasa. Banyak pemimpin dinasti Abbasiyah yang menjadi pelindung pembelajaran dan senang mengoleksi literatur kuno dan kontemporer.